kali ini yang ramai dibicarakan teman-teman, waktu Pak Jokowi memberi pengarahan kepada pejabat sementara gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Ratusan loh jumlahnya ya. Nah, di situ Pak Jokowi itu dengan tegas bilang, ya, pokoknya kalian harus netral. Jadi para pegawai negeri itu juga polisi dan juga tentara harus netral. Keren kan? Nah, tapi teman-teman bertanya pada saya, Mas, beneran tuh gimana kita mau percaya? Cuman gini Mas katanya ya, gimana kalau antara perkataan dan perbuatan tuh nggak sinkron gitu. Terus kedua, janji tinggal janji, tapi berlalu begitu aja tanpa bukti. Nah gitu deh, ini contohnya ya Mas, mereka bilang begini ya. Ingat gak katanya, waktu itu kan ada mobil SMK yang kita tunggu-tunggu menjadi kebanggaan mobil Indonesia. Sampai hari ini gak pernah kita lihat di jalan tuh, kemana tuh? Nah, menanggapi itu saya juga memang prihatin ya, karena apa? Karena saya juga bicara sama Pak Sukyat, Pak Sukyat itu justru perencananya ya, perancangnya. Nah, dia itu sekarang kondisinya ya kasihan, karena apa? Nunggu duitnya yang gak pernah datang gitu, ratusan miliar katanya ya. Dah, semuanya gone gitu. Nah, yang kedua, dulu masih ingat kan? Waktu pertama, wah, kita semua antusias deh ya. Apa? Karena katanya Trisakti, Nawacita, revolusi mental. Wah, keren tuh ya. Tapi apa yang terjadi? Di mana Trisaktinya? Gimana Nawacitanya? Apalagi revolusi mentalnya. Nah, sekarang ini justru bangunan yang terkuat di penyelenggaraan negara adalah bangunan korupsi. Makanya seperti Lord Acton bilang ya, power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu memang tendensinya ada korupsi ya, tendensinya berkorupsi gitu ya. Tapi absolut, kekuasaannya absolut, itu korupsinya juga absolut. Nah, yang terjadi sekarang karena begitulah ya. Itu yang dikomplainkan teman-teman kepada saya. Ya memang susah ya, karena apa? Contohnya juga, saya masih ingat juga itu ya. Anak-anak saya tidak akan masuk politik. Ya. Gak taunya anak-anaknya bukan nambahkan ban mantunya juga jadi wali kota. Gibran wali kota. Kaisang juga baru-baru ini dalam jangka waktu tidak cukup lama langsung jadi ketua umum PSI. Nah, yang begini ini, jadi gimana kalau mamanya hal seperti itu terjadi dan rakyat tidak percaya? Nah, yang terakhir ini ya mengenai apa ini, paman ya, sama anaknya. Bagaimana sang paman pasang badan ya supaya Gibran bisa jadi cawapres, ditabrak konstitusi, ketok palu, pokoknya jadi. Nah, hal seperti itu juga waktu ditanyakan Pak Jokowi seolah tidak tahu ya. Nah, itu kan Gibran sudah besar. Aduh, gimana ya? Saya juga bingung. Kenapa? Rakyat kan nggak bodoh. Masa sih? Nah, makanya pertanyaannya kemudian, loh, netral nih Pak Jokowi atau malah sentral? Nah, karena sejak dia cawe-cawe itu sampai family name-nya Pak Jokowi diganti. Jokowi cawe-cawe kan, itu kan aduh, kan gak enak presiden saya kita dilecehkan seperti itu. Nah, kalau nanti publik sudah tidak percaya, mau gimana ini semua? Yang terancam adalah krisis kepimpinan nasional. Nah, makanya gini deh, untuk tahu ya tekan moral itu seperti apa. Nah, kita dengarkan dulu nih ya pidato dari Perdana Menteri Singapura. Bagus lah buat perbandingannya. Nah, kira-kira begitulah arahan dari seorang pemimpin. First of all, they have to be honest. The politics have to be honest. The people have to be clean and honest also. If you are not honest, if you are not clean, if you have a black mark, whether people know it or not, please stay out of politics. So we need honest politicians, and we also need voters who can tell the difference between people who are honest and people who are not. Say, reputation is temporary, but character is permanent. Kita dengarkan tadi, ya begitulah seharusnya. Ya, tapi udahlah.
kita tetap harus optimis, kita jaga negeri ini jangan sampai ya pemilu nanti tangan-tangan kekuasaan yang kotor akan mempengaruhi angka-angka dari hasil pemilu yang akan datang. Kita civil society ya guru besar, dosen, para akademisi, para profesional ya, buruh, tani, nelayan dan pekerja, juga mahasiswa, ayo kita sama-sama kita awasi jalannya pemilu agar tangan-tangan kekuasaan tidak merusak bangunan demokrasi yang sudah kita perjuangkan selama ini. Tetap semangat, merdeka!